Seorang suami harus menjauhi seluruh anggota tubuh istrinya saat menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita tentang fikih pasutri pada edisi kali ini bertema menggauli istri saat menstruasi. Berhubungan seksual antara suami istri merupakan aktivitas yang paling menyenangkan. Selain meningkatkan keharmonisan rumah tangga, hubungan seksual juga dapat meningkatkan kesehatan anggota tubuh, terutama jantung. Akan tetapi, aktivitas ini kadang terhenti karena istri sedang mengalami menstruasi atau haid. Maka sebenarnya bagaimanakah status hukum menggauli istri saat menstruasi? Dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, Abu Syuja menyebutkan menstruasi adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya hitam kemerah-merahan dan rasanya menyengat atau terasa panas. Sedangkan dalam dunia medis, menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya lapisan dinding rahim bagian dalam yang banyak mengandung pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Proses ini tidak jarang dibarengi dengan nyeri perut akibat dari kontraksi otot perut ketika mengeluarkan darah dari dalam rahim. Al-Quran menggambarkan hakikat menstruasi dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, maka katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Ayat tersebut menegaskan bahwa menstruasi merupakan kotoran. Karenanya, kita disuruh untuk menjauhkan diri dari istri di waktu ia menstruasi. Dari sinilah para ulama sepakat menghukumi status keharaman bersetubuh dengan istri saat menstruasi. Hanya saja para ulama berbeda pendapat jika seorang suami menggauli istrinya yang sedang menstruasi dengan cara bersenang-senang pada selain vagina, atau dalam bahasa lain, para ulama berbeda pendapat tentang anggota tubuh istri yang mana yang harus dijauhi pada saat menstruasi. Pertama, Imam Ibnu Abbas dan Abidah As-Salmani mengatakan, seorang suami harus menjauhi seluruh anggota tubuh istrinya saat menstruasi.
Artinya, ia tidak boleh menggauli istrinya dengan cara apapun. Mereka berpedoman pada generalitas atau keumuman ayat di atas. Sebab ayat tersebut secara umum memerintahkan kepada kita, kepada seorang suami, agar menjauhi istri pada saat menstruasi. Tetapi di ayat tersebut tidak menyebutkan secara detail, secara rinci, anggota tubuh mana yang harus dijauhi ketika istri sedang menstruasi. Kedua, mayoritas ulama meliputi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, dan Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah anggota tubuh antara lutut dan pusar. Dengan demikian, suami diperbolehkan untuk menggauli istrinya pada selain anggota tubuh dimaksud. Pendapat yang kedua ini berpegangan pada hadis riwayat Malik dari Zaid bin Aslam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ma yahillu li min imraati wa hiya haidun?" Apakah yang dihalalkan bagiku, wahai Rasul, dari istriku yang sedang haid? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Litashudda 'alaiha izaraha, thumma sya'naka bi'a'laha." Hendaklah engkau kencangkan sarungnya, kemudian diperbolehkan bagimu bagian atasnya. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Muwatta nomor hadis 143. Mereka juga berpedoman pada hadis Maimunah riwayat Muslim. An Maimunatah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqal izari wa hunna huyyadun. Dari Maimunah ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli istri-istrinya di atas sarung, sedangkan mereka dalam keadaan haid. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim nomor 294. Pendapat yang ketiga, Imam Thawri, Muhammad bin Al-Hasan, dan sebagian ulama madhab Syafi'i menyatakan anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah hanya pada tempat keluarnya darah menstruasi, yaitu farji. Artinya, suami diberikan toleransi, diperbolehkan untuk menggauli istrinya pada selain farjinya. Pendapat yang ketiga ini berlandaskan pada hadis riwayat Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai' illan nikah." Kerjakanlah segala sesuatu kecuali nikah. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 455. Di samping itu, mereka juga berpedoman pada perkataan Aisyah. An Masruq qala sa'altu Aisyatah. Dari Masruq ia berkata,
Suatu hari aku bertanya kepada Aisyah, "Ma yahillu li min imro'ati wa hiya haidun?" Apakah yang dihalalkan bagiku dari istriku yang sedang mengalami haid? Faqalat, kullu syai' illal farjah. Lalu Aisyah menjawab, segala sesuatu diperbolehkan untuk dinikmati kecuali farji. Pendapat di atas berdasarkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 3 halaman 483 sampai 484. Dari ketiga pendapat di atas, tampaknya pendapat kelompok kedua merupakan pendapat yang paling kuat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa anggota tubuh istri yang harus dijauhi saat menstruasi adalah anggota tubuh antara lutut dan pusar. Artinya, seorang suami diperbolehkan, diberikan toleransi untuk bersenang-senang dengan istrinya, untuk menikmati seluruh anggota tubuh istrinya kecuali di antara lutut dan pusar. Pendapat ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni, inna samaha bil mubasyarati fima baina surrati ilal rukbati qad tuaddi ilal mahdhuri. Sesungguhnya memperbolehkan, memberikan toleransi menggauli anggota tubuh antara pusar dan lutut dapat membawa kepada hal-hal yang dilarang. Li'anna man hama haulal hima yushiku ayyuqa fihi. Karena siapapun yang berada di sekitar batasan yang diharamkan, maka dikhawatirkan akan terperosok ke dalamnya. Fal ihtiyatu an nub'idahu ammantiqatil hadari. Karena itu, untuk kehati-hatian, kita harus menjauhkannya dari daerah larangan tersebut. Akan tetapi, jika keharaman melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan penetrasi saat menstruasi dilanggar, maka menurut mayoritas ulama meliputi Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, ia harus bertaubat dan memperbanyak membaca istighfar. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, ia harus membayar kafarah sebanyak 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Pendapat Imam Ali As-Sabuni ini terdapat dalam kitab tafsir Ruwa'iul Bayan halaman 299 juz 1. Adapun hikmah diharamkannya hubungan seksual saat menstruasi, sebagaimana dituturkan oleh Laura Berman PhD, seorang pakar seks dan terapis dari University of Chicago, bahwa hubungan seks saat menstruasi berpotensi menimbulkan penularan berbagai virus, terutama virus HIV dan hepatitis bagi perempuan, dan juga akan berpotensi mengakibatkan infeksi saluran kencing, sperma, dan prostat bagi seorang laki-laki. Dari sini kita jadi semakin yakin dan sadar betapa ajaran Islam merupakan sumber kebahagiaan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.